Shalom, Hors Madita Salutna, Dihamu Amanami Inanami Pungul Nansia HKBP Bandung Barat, asa masuk kita tupe ata, marende maitasian bukende nomor 724. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas anugerah yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih nafas kehidupan yang boleh kami nikmati sehingga kami dapat boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Saat hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam PA Lansia. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat boleh menerima, memahami, dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita yang menjadi renungan di PA Lansia ini yaitu dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15 atau Parjamita Telu ayat 1 ayat 15. Saya akan membacakannya amang inang di dalam bahasa Indonesia. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Pada saat ini Salomo sangat jelas menyatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia bisa berubah. Salomo menambahkan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan selanjutnya. Ada berpendapat bahwa kehidupan ini seperti roda yang terus berputar, tidak selamanya berada di atas. Kadangkala berada di atas, kadangkala berada di bawah. Pendapat itu ada benarnya juga. Ada saatnya seseorang berada di puncak karir, berhasil dan punya segalanya, tetapi ada waktunya ia harus mengalami kegagalan dan harus merangkak lagi dari bawah. Ada kalanya kita bersukacita karena hal-hal menyenangkan, tapi suatu waktu kita juga harus menangis, bersedih, dan berduka karena mengalami masalah atau kesesakan. Suatu kali kita bisa berbangga hati, memiliki tubuh yang baik, sehat, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Dalam beberapa tahun kemudian, tubuh kita tidak sebaik dulu lagi. Masa-masa itu pasti akan lewat. Oleh karena itu, Salomo menasehati, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri dan sombong, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, sebegitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amang Inang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa maksud. Semuanya itu pasti mendatangkan suatu kebaikan. Ada maksud tertentu untuk supaya kita lebih dewasa lagi dalam beriman, lebih dewasa lagi dalam bertuhan, lebih dewasa lagi menyikapi hidup, menyikapi bagaimana kita adalah umat anak-anak Tuhan. Dia ingin membentuk dan memurnikan iman kita. Ketika masa-masa sukar dan kelam terjadi, jangan mengeluh. Karena memang kebanyakan manusia sering mengeluh ketika dia down, ketika dia jatuh, ketika dia tersungkur, ketika dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sehingga banyak manusia mengambil jalan pintas, yaitu melukakan hati manusia yang lain, merusak manusia yang lain, bahkan merusak atau melukakan hati Tuhan dengan memanggil atau memakai kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini. Padahal kita tahu pada dasarnya Tuhan lebih hebat, lebih berkuasa dalam memberikan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, Amang Inang, percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama kita. Dia menuntun kita, Dia menyertai kita, bahkan Dia juga menggendong kita. Kita lihat dalam Yesaya 46 ayat 4. Jadi mari Amang Inang, di dalam lansia kita pada saat ini, marilah kita ada sikap memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan andalkan Dia dalam segala perkara. Seperti katakan dalam Yohanes 15 ayat 5b, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu hebat Amang Inang, Tuhan bersama dengan kita. Begitu hebat karyanya yang dirangkaikannya di dalam hidup kita. Jadi, apa alasan kita untuk tidak berbalik kepada Tuhan? Apa alasan kita tidak memakai kekuatan Tuhan dalam hidup ini? Apa alasan kita untuk tidak memegahkan nama Tuhan, untuk tidak memuliakan nama Tuhan, untuk tidak menghadapkan atau memandang Tuhan di dalam hidup kita?
Kita tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan demikian. Kenapa? Karena memang tanpa Tuhan kita tidak bisa bernafas dengan baik. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melewati hari-hari kita hingga pada detik ini. Tanpa kehadiran Tuhan kita masih bisa menikmati waktu dan kesempatan untuk kita berkarya. Jadi, Amang Inang yang terkasih, pakailah umur kita pada saat ini untuk berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Untuk selalu melihat kepada Tuhan. Untuk selalu memakai firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Tidak ada yang lain selain itu. Jadi mari Amang Inang terus berkarya. Sampaikan yang baik dan buatlah Tuhan yang menjadi yang paling utama di dalam hidup kita pada saat ini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengarahkan kepada kami agar kami selalu menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu saja ya Bapa. Karena kami sadari Tuhan, tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Semua ada waktunya. Oleh karena Tuhan, selama kami masih mendapatkan waktu dan kesempatan untuk bernafas di muka bumi ini, mari Tuhan Engkau ajari kami, pakai kami menjadi alat-Mu hidup untuk memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada nantinya. Tuhan, kami serahkan keluarga kami, pinopor kami, dimanapun mereka berada. Berkati setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Berkati pendidikan dan masa muda dan masa kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjalaninya semuanya itu hanya untuk memuji dan menekan nama Tuhan. Jangan biarkan Bapa mereka berjalan sendirian, tapi biarlah kekuatan-Mu, kuasa-Mu yang selalu menuntun dan mendampingi mereka, sehingga mereka tetap mengarahkan pandangannya hanya kepada-Mu saja. Tuhan, berkatilah kami, pengumuman lansia seluruhnya. Tuhan yang selalu memberikan pada kami sukacita untuk menjalani masa tua kami pada saat ini. Biarlah Tuhan, bagaimanapun keadaan kami pada saat ini, tetaplah kami menjadi alat-Mu hidup untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di hadapan seluruh pinopor kami, bahkan juga di sesama kami, lansia, dan juga di gereja-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, ajari kami agar kami tetap berkarya di dalam cinta kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa dalam situasi COVID pada saat ini. Engkau Tuhan yang menguatkan kami semua, manusia, hati dan pikiran kami, agar kami tetap teguh beriman kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Engkau akan selalu berkarya dan hidup bersama-sama dengan kami dan akan memberikan jalan keluar bagi kami sehingga kami semakin bebas berkarya, bebas bersukacita dalam hidup kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Rob teman rektang yang ale amanami. Ale amanami na di banu gijang. Saya pinar badia maguarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saut mola manirham di banu tongaon songona di banu gijang. Leher matuhami sadareon hangluon siapari. Se sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa namar dosa tuhami. Unang hami togyun te pangujunan. Palua mahami sian pangago. Akhiruna puna harajaon. Dot hagogoon. Ro dihasangapon salilin-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rode bata ama. Dot para seorang tuan di parbadia. Iman nama andongan hamu. Saluhutna. Amin.